Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, saudaraku dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah makhluk ciptaan Allah yang maha sempurna dibandingkan dari makhluk-makhluk yang lain. Kita diberi Allah akal, pikiran, otak yang bisa berpikir yang mana yang baik, yang mana yang jelek. Tentunya itu semua kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Dengan menggunakan akal pikiran, otak besar, otak kecil kita ini yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berpikir yang positif, berpikir bagaimana umat ini bisa menjadi umat yang betul-betul rahmatan lil alamin, yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermanfaat bagi semua manusia. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selain Allah menganugerahkan akal pikiran, kita juga diberi hati, perasaan, feeling. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang mempunyai perasaan di antara kita, hati, akal, pikiran. Kalaulah tidak dikendalikan dengan ilmu agama, tuntunan agama dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nafsu dan syahwat yang akan mengendalikannya secara tak terarah. Dengan agama hidup kita terarah, dengan ilmu kita bisa membedakan atau mengelola, memanajemen diri kita ini, ilmu yang bermanfaat bagi tubuh kita sendiri. Namun kita mempunyai hati, tapi penyakit hati ini tentunya banyak. Kalaulah penyakit jasmani, penyakit kulit ada spesialis kulitnya, penyakit jantung ada spesialis jantungnya, mata ada spesialis jantungnya. Tetapi penyakit hati yang sanubari yang dalam ini, hati sanubari yang dalam ini, tentunya adalah obatnya tak ada yang bisa dicari di dokter spesialis manapun di muka bumi Allah ini. Tentunya Rasulullah mengajarkan ada obat hati sanubari kita yang tersakiti, yang sakit, yang mungkin akan merusak organ tubuh lainnya, merusak diri jasmani dan rohani kita. Apa itu obat hati? Ada 5 obat hati yang diajarkan, yang dianjurkan harus kita lakukan, sehingga hati kita menjadi hati yang salim, qalbun salim, hati yang menyelamatkan kita, diri kita di dunia dan di akhirat kelak. Yang pertama tentunya tadarus Al-Quran, membaca Quran dan maknanya. Membaca Al-Quran ada pahalanya, apalagi memahaminya dengan makna tafsirnya, terjemahannya. Tentunya dia lanjut dengan mengamalkan Al-Quran tersebut. Apalagi yang kedua obat dari hati, yakni mendirikan sholat malam, qiyamul lail. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, qiyamul lail kita
Setelah sholat isya berjamaah, kita lanjutkan tarawih, kita lanjutkan witir. Nanti bisa di tengah malam, kita bisa tahajud, sholat hajat, sholat witir. Dan itulah tuntunan Rasulullah SAW dalam untuk menyehatkan kolbun kita, hati kita, sanubari hati kita ini. Yang ketiga, berkumpul, berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang betul-betul memberikan kita kejernihan hati kita, memberikan tausiah-tausiah, nasihat-nasihat kebaikan kepada kita semua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, jangan bertolong-tolong dalam berbuat maksiat dan dosa. Artinya apa? Itu nasihat di antara kita. Tentunya nasihat takwa inilah yang kita butuhkan, hati sanubari kita butuhkan, sehingga menjadi kolbun yang salim. Yang berikutnya, yang keempat, perbanyaklah puasa. Artinya kita wajib melaksanakan puasa, siam, saum di Ramadan penuh ini. Artinya apa? Itu adalah puasa wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan puasa-puasa di luar Ramadan kita perbanyak puasa sunatnya. Tentunya ini akan menjadikan hati kita menjadi kolbun yang salim. Dan yang terakhir, tentunya perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat pada malam hari, zikir pada malam hari, mengingat Allah Subhanahu wa taala, muhasabah diri pada Allah Subhanahu wa taala di kala malam. Tentunya itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita yang kotor, hati kita yang sakit, hati yang marid, kolbun yang marid menjadi kolbun yang salim insyaallah. Untuk itu marilah kita perdalami, kita realisasikan, kita lakukan apa yang dikehendaki untuk memberikan hati kita yang sakit menjadi sehat hendaknya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.